Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masmu lah. Masmu. Astaghfirullah abuna. Maftuh. Taib. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Insya Allah kita lanjut pertemuan kita yang sekarang yang ketiga. Dan ternyata untuk sesi kedepannya insya Allah kita sampai lebaran aja ya. Sampai lebaran, sampai Idul Adha. Karena setelah itu kan di lebaran ada libur tuh, lumayan ya. Mungkin lebaran, tasyriknya juga belum, sibuk dan lain-lain. Jadi khawatirnya sudah setelah lebaran tuh udah nggak ada lagi semangat. Males buat ini. Tuh, jadi anak lebih baik anak tuntaskan lebih cepat biar nanti setelah lebaran ya fokus wisuda ya, Mutun Sani, dan ya fokus sana. Mutun Sani juga bakal selesai kemungkinan kalau tanggal kan tanggal 13. Jadi kemungkinan 18, 19, 20, 25. Karena 26 udah mulai Arafah ya. 26 udah Arafah, 27 udah Lebaran. Kemungkinan 25 ini akhir. Kemungkinan. Kita akhir di tanggal 25. Kalau pakai mic tuh kemana-mana nggak sih? Tes. Cek. Karena coba. Ya, jadi insya Allah nanti di akhir, di tanggal 25 dan 22 kita praktek. Lebih serius lagi prakteknya. Sudah Ana siapkan juga kertas prakteknya. Dan di pertemuan sekarang kita akan bahas tentang rasa takut, grogi, dan gugup. Oke, udah siap ya? Ingat, 3 syarat masuk kelas ini: semangat, aktif, dan senyum bahagia. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang seputar public speaking, kemudian ada sedikit latihannya juga yang sudah praktek, alhamdulillah. Yang belum tinggal praktekan. Ingat ya, public speaking itu bukan teori, semacam teori-teori aja, enggak. Butuh praktek juga. Bahkan penting praktek di public speaking. Kalau kita belajar teorinya saja, tapi tanpa praktek, ya percuma. Karena namanya juga berbicara di depan umum, praktek gitu. Dan ingat ya, ilmu public speaking itu bakal kita gunakan seumur hidup kita. Mau nggak mau kita berkomunikasi, mau nggak mau kita bersuara, kita ngobrol, ya kita ngomong mau nggak mau. Gak hanya di pondok aja, di luar pun sama, apalagi di luar. Begitupun ketika udah nikah juga sama. Gimana? Ana mau ngobrol sama calon mertua kalau nggak bisa komunikasi, ya nggak? Kan buat melamar juga butuh skill public speaking, bro. Ya. Kemudian ketika ijabnya juga, kalau nggak tahu cara mengatasi grogi gugupnya ya sama aja. Tapi walaupun emang biasanya getar-getar juga sama. Ya karena awal dan sekali seumur hidup kan gitu. Asik. Oke, jadi kesimpulannya, komunikasi, public speaking itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mau tidak mau. Dan yang membedakan nantinya ketika sudah belajar adalah yang praktek. Kalau belajar doang tapi tidak praktek, ya sudah sama aja gitu. Yang alhasil ya lupa. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, ada tahapan belajar public speaking. Ada salah satu santri dulu
Ana pernah pertama kali Ana ngisi public speaking itu di Sumedang, Al-Baja Sumedang, Al-Miftah. Ana ngajar seadanya waktu itu. Ana belum ikut komunitas juga, seadanya Ana ngajar. Dan beliau nanya, salah satu santri nanya, "Bang, Ana pengen bisa public speaking. Tapi mulainya gimana sih?" katanya. "Ana udah belajar nih, Ana udah pede, Bang. Tapi mulainya gimana?" Oke, dulu Ana belum bisa jawab. Ana gak paham gimana jawabnya. Tapi alhamdulillah sekarang Ana kasih gambaran ke antum semua. Kalau memang pengen bisa public speaking, antum harus melewati, kita semua harus melewati tahapan 5 ini. Tahapan belajar public speaking. Ya, mau tidak mau. Untuk menjadi jago bicara, mau tidak mau kita harus melewati atau menghadapi takut bicara dulu. Mau tidak mau. Tinggal sekarang lihat diri antum masing-masing. Posisi antum ada di tingkat yang keberapa? 1, 2, 3, atau 5? Nah, gitu ya kurang lebih. Kemudian, Ana kasih gambaran. Ini kelihatan nggak? Ada 5 ya. Jago. Di sini takut. Kalau kita masih ada di poin yang pertama, di takut, mungkin nggak langsung ke jago. Nggak mungkin. Ya. Gambarannya simple. Ya ini kayak anak tangga aja. Kalau kita dari anak tangga yang pertama langsung pengen ke anak tangga yang kelima, susah, repot, bahkan bisa jadi jatuh. Kemungkinan besar jatuh. Begitupun sama ketika belajar public speaking. Kalau memang antum pengen di posisi jago bicara, ahli dalam berbicara, berkomunikasi public speakingnya, mau tidak mau antum harus melewati tahap takut dulu. Kalau sudah melewati takut, lalu kemana? Gak bisa langsung ke jago, itu gak bisa. Caranya gimana? Caranya step by step. Dari takut menuju ke minimal kita ke berani. Bisa dimengerti? Paham? Oke? Dari berani nggak bisa langsung ngejago, minimal kita ke bisa. Kemudian lancar. Ya. Kalau ada yang nanya, "Bang, bisa nggak sih kita itu jago bicara?" Jawabannya bisa. Tapi kalau pertanyaannya, "Bang, bisa nggak sih kita langsung jago bicara?" Jawabannya enggak. Nggak bisa sama sekali. Mustahil. Kenapa? Tidak ada kata instan dalam belajar. Begitupun ini sama. Oke? Kalau mau jago, harus lewati tahapan demi tahapannya terlebih dahulu. Ibaratkan gini. Ada salah seorang yang diantara kita misalkan pengen jago renang. Pengen jago renang nih. Karena udah ada keinginan, ini nggak bisa sama sekali ya. Ada keinginan, akhirnya buka YouTube, lihat tutorial renang, gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya batu, ya semuanya. Ya semuanya dipelajari itu di YouTube. Lihat, ini tahapan belajar. Oke? Setelah dia buka-buka YouTube, materi di YouTube, ternyata ini keluar nggak suaranya? Nah. Setelah buka-buka YouTube, dia ternyata langsung nyari, kan udah merasa bisa ya. Oh, gambarannya renang kayak gini loh. Awalnya ya ada ancang-ancangnya, pemanasannya dan lain-lain. Sudah dikuasai materinya, akhirnya dia langsung nyari sungai yang dalam, yang alirannya deres. Apa yang terjadi? Pasti tenggelam. Ya. Ngap-ngapan di tengah-tengah. Karena dia tahu teorinya aja. Kenapa? Belum mencoba praktek. Belum kenalan dengan air bahkan. Ya. Terus apa yang harusnya dilakukan oleh dia? Setelah dia belajar, harusnya ke kolam renang yang cetek dulu. Kolam renang yang minimal nggak setinggi tinggi badannya lah.
nggak lebih dari tinggi badannya. Ke situ dulu, coba-coba dulu, atau nyewa guru les renang, gitu kan? Ya, baru dah berbulan-bulan, berminggu-minggu, akhirnya baru bisa terjun ke sungai yang lumayan dalam. Gitu kurang lebih gambarannya public speaking. Sekarang antum ibaratkan lagi nonton YouTube. Yang tadi anak contohkan. Antum lagi lagi dengerin materinya, lagi belajar materinya, tinggal tergantung ke antumnya. Kalau setelah ini antum langsung mau terjun, wah, anak udah belajar sama Bang Hafid public speaking nih. Berarti anak bisa dong. Santai. Akhirnya antum nyoba di rumah, tampil di depan ratusan ribuan orang, ceramah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Udah bismillah aja nih, udah mulai ngeblank. Gak tau mau ngomong apa mukadimahnya. Karena belum pernah praktek. Jadi setelah belajar di sini, public speaking, gak bisa langsung terjun ke ribuan atau banyak orang, apalagi masyarakat luar, tidak. Apa yang harus dilakukan? Latihan step by step-nya. Makanya beruntung antum di pondok. Di pondok itu adalah tempatnya latihan segala hal. Di pondok, sebelum di luar. Ingat, di pondok salah paling diketawain sama temen sehari 2 hari selesai. Tapi kalau di luar salah dihujat netizen berbulan-bulan. Jejak digitalnya pun masih ada, apalagi kalau di luar. Tapi di pondok salah wajar. Paham ya? Makanya sekarang di pondok udah tahu ilmu public speaking, praktekan. Kalau ada kesempatan, ambil kesempatannya. Jangan lempar-lempar kesempatan. Nanti Anda jelaskan. Oke, kemudian lihat, dari takut bicara ke berani bicara, paling cuman butuh sekitar 1 atau 5 menit. Selesai. Oke? Belajar ya, takut ke berani bicara, paling cuma 5 menitan. Dari berani bicara ke bisa bicara, paling cuman 1-2 jam saja, selesai. Oke? Dari bisa bicara menuju lancar bicara, menghabiskan waktu sekitar minimal 7 hari. Bisa lancar bicara. Tapi kalau dari lancar bicara ke jago bicara, tergantung Anda. Tergantung kamu masing-masing. Kenapa maksudnya gimana? Setelah kita udah lancar, pengen jadi jago, tergantung kita. Kita mau praktek berapa kali. Kita siap praktek berapa kali. Makanya nanti ketika dari takut menuju ke jago bicara, itu minimal butuh 10.000 jam terbang. Nanti Anda jelaskan. Oke, bisa dipahami di sini ya? Sudah mengerti? Maka tugasnya adalah yang pertama, ketahui dulu posisi kita ada di mana dan akan kemana. Kalau posisi kita ada di takut bicara, berarti kita jangan berangan-angan pengen langsung ke jago bicara. Enggak. Lihat posisi antum masing-masing loh ya. Lihat ke posisi diri antum masing-masing. Ana ada di bagian mana? Ana pengen tanya dulu. Cung yang masih di bagian 1 takut bicara, angkat tangan. Oke. Ini jujur loh ya. Gak usah anak tawadu. Enggak ada tawadu-tawaduan. Yang masih takut bicara, merasa takut banget kalau bicara. Oke, turun. Yang sudah diberani bicara. Berani bicara. Oh iya, Ana belum jelasin ya. Gini gambarannya. Kalau berani bicara itu dia udah nggak lagi gemeter, nggak lagi grogi, itu berani. Tapi belum bisa caranya lancar. Nah, di bisa bicara itu antum sudah tahu ilmunya. Oh, opening tuh kayak gini, isinya kayak gini, closingnya kayak gini. Ini bisa bicara. Lancar bicara, yang tadi antum ketahui, opening, isi, dan penutupnya udah lancar diomongin di depan orang-orang. Itu lancar bicara. Gitu. Oke, sekarang siapa yang udah berani bicara? Cung, angkat tangan. Di posisi berani bicara. Oke. Yang di posisi bisa bicara, angkat tangan. Bisa bicara. Nggak apa-apa. Nggak ada kata sombong. Nggak ada. Bisa bicara. Ana merasa udah tahu strukturnya, udah berani. Oke, sip. Yang dilancar bicara, angkat tangan.
Belum? Jago bicara, jago bicara? Oke, sip. Ya, oke, siap. Nah, maka dari itu, pertama, lihat dulu kita ada di mana. Kalau kita ada di berani bicara, otomatis kita mikirnya gimana cara bisa bicara. Kalau bisa bicara, mikir gimana biar lancar bicara. Jangan dulu langsung lompat ke atas. Nggak. Dipahami habis ini? Oke. Nah, ini ada blueprint. Blueprint itu semacam khutoh untuk bagaimana kita menjadi profesional public speaker. Sama sih kurang lebihnya kayak yang tadi. Ini bahasa kerennya aja. Fair zone, practice zone, kemudian ada skill zone, influence zone, ada master zone. Di fair zone ini masih takut. Tugasnya apa? Menghadapi dan menaklukkan rasa takut bicara. Ini tugas yang ada di poin pertama tadi. Di posisi nomor 1 tadi siapa? Tugasnya ini, menghadapi dan menaklukkan rasa takut bicara. Yang udah ada di nomor 2, tugasnya apa? Tugasnya latihan di berbagai situasi dengan feedback macam-macam. Latihan MC, drama barangkali, ya, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang di pondok bisa dipraktekkan di berbagai situasi. Kemudian kalau yang di nomor 3, yang skill zone, dia meningkatkan kualitas komunikasi. Jadi sehingga audiens itu terpengaruh oleh kita gimana caranya. Ini tugas yang di nomor 3. Oke? Tugas di nomor 2, influence zone, ini semacam influencer. Dia membentuk gaya khasnya dia. Gimana kalau bicara? Membangun audiens itu seperti apa? Ini influencer. Nah, di akhir master zone, dia udah diakui sebagai ahli di bidang public speaking profesional. Biasanya ada tuh di belakang namanya, Hafid Nur Wahid, profesional public speaker. Gitu biasanya. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Ini tugas-tugasnya, silakan mau ditulis silakan. Kita akan ngebut sedikit ya materinya. Apalagi nanti di pekan depan, hari Senin, kita bahas teknisnya. Kita bahas teknis. Insya Allah di hari ini, Ana akan mulai dari yang takut bicara. Takut bicara, kita bareng-bareng gimana caranya kita bisa berani bicara. Karena butuh waktu cuma sebentar kok. Beberapa menit doang. Ke berani bicara. Semoga setelah hari ini goalsnya adalah semuanya udah bisa berani bicara. Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya, yang tadi Ana sampaikan di awal, untuk mencapai ke master zone atau ke jago bicara itu butuh 10.000 jam terbang. Gak sedikit loh ya, 10.000 itu gak sedikit. 10.000 jam. 10.000 jam terbang. Bang, maksudnya jam terbang itu apa? Jam terbang itu praktek. Kita menghabiskan waktu kita, jam kita untuk belajar, praktek, latihan. Kalau kita udah menghabiskan 10.000 jam, kita bisa disebut public speaking yang profesional. Public speaker profesional. Gitu. 10.000 jam terbang. Artinya, kalau seandainya kita menginvestasikan waktu kita setiap harinya 3 jam buat belajar public speaking, buat latihan public speaking, buat praktek public speaking, maka kita butuh 9 tahun untuk jadi profesional public speaker. Kurang lebih. Jadi lihat posisi antum. Antum menghabiskan waktu tiap hari berapa jam? Kalau cuma 5 menit, 10 menit buat praktek, maka mau tidak mau lebih lama lagi gitu.
Nah, makanya pentingnya jam terbang. Anda pernah dengar dari Laura Kadam Siddiq juga, beliau pernah bilang, tips dari saya untuk public speaking adalah ya jam terbang. Yang paling sakral itu ya jam terbang. Yang paling berpengaruh itu jam terbang. Karena kalau orang sudah banyak jam terbangnya, berbicara di depan ribuan bahkan berjuta-juta ribu orang, itu udah biasa. Karena udah punya jam terbang. Itu kurang lebih. Makanya Ana bilang, kalau ada kesempatan untuk tampil, jangan dikasihkan ke orang, terima sendiri. Contoh, siapa nama antum? Yusuf. Yusuf misalkan dari pengurus, Suf ente jadi MC di pekan depan ya, ketika Buya datang. Contoh, biar gak wafi terus misalkan. Nah Yusuf jangan langsung, aduh, Tad Ana maaf Tad, Ana Afan, Ana gak bisa kayaknya, mungkin yang lain aja. Itu mental pengecut. Asik. Mental kerupuk maksudnya. Terima. Kaidahnya gini, kalau pengurus atau asatid atau atasan sudah mempercayai kita, itu tandanya kita bisa. Gak mungkin tiba-tiba nunjuk anak TK untuk tampil jadi MC pas Buya datang. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya. Kenapa asatid nunjuk? Kenapa pengurus nunjuk? Karena beliau percaya kita bisa. Jangan sampai kepercayaannya beliau kita malah disia-siakan oleh kita. Paham ya? Oke. Lanjut. Nah ini 10.000 jam terbang untuk menjadi ahli. Ingat, jangan disia-siakan kesempatan. Begitupun Al-Fakir. Ya. Ana masih terus tampil dan tampil. Makanya semenjak pensiun jadi MC, pensiun di Al-Baja TV, udah nggak tampil lagi, nggak muncul lagi di sana. Ana merasa Ana butuh jam terbang lagi. Ana merasa Ana butuh banget. Sedangkan Ana udah hendak lagi di ABTV. Waktu itu kan sempat di rumah. Akhirnya di rumah pun Ana nyari-nyari job untuk jadi MC. MC di Tabligh Akbar, kemudian MC di Maulid Akbar di rumah gitu. Sampai akhirnya ketemu komunitas public speaking. Sama, tetap digali terus, yang akhirnya dadakan pun siap. Demi apa? Ana nggak mengharap apapun, cuan dan lain sebagainya, enggak. Ana cuma mengharap ini bisa terpenuhi oleh Ana. Biar ketika lulus pondok, ya sambil lulus juga jam terbangnya sudah selesai. Akhirnya ketika lulus pondok, ilmu syariah dapat, ilmu public speaking pun dapat, jam terbangnya pun bisa dikuasai, sehingga bisa langsung tampil. Gitu prinsipnya Ana, harapannya ke depan. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan, Bang, Ana gimana ya mau banyakin jam terbang, tapi nggak pernah ditunjuk. Ada yang berpikir kayak gitu? Ana gimana ya Bang ya? Nggak pernah tuh disuruh MC, nggak pernah tuh disuruh ini, disuruh itu. Oke, yang pertama, mungkin kalau nggak pernah, bukan berarti tandanya antum belum bisa, belum pantas, tidak. Kemungkinan pengurus atau asatid belum tahu antum tuh punya keinginan untuk jadi MC. Caranya gimana? Ketika ada tawaran, siapa yang mau jadi MC? Atau mengusulkan diri. Gitu. Tapi sebelumnya latihan dulu. Kalau masih tetap aja nggak bisa praktek sendiri. Praktek sendiri buat komunitas. Ana pernah nanya ke mentor public speaking Ana, Coach, ada santri yang pernah nanya gimana cara memulai public speaking, prakteknya, tapi dia itu nggak pernah ditugasin untuk tampil. Ya, dalam artian belum ada yang percaya. Jawaban beliau, ente buat komunitas sendiri di pondok. Gitu. Jadi siapa yang memang pengen belajar public speaking, buat firqohnya, latihan di situ, ngomong, bicara 1 menit, ya, apapun temanya dengan lancar, seperti itu kurang lebih. Itu caranya, salah satu caranya. Kalau di luar mungkin bisa pakai rekam HP, bahkan kalau di luar itu, pernah Ana pas di rumah kemarin, Ana coba bikin konten yang isinya ngajak orang untuk, kalau emang pengen tampil berani, caranya gampang bagi orang luar, cukup ambil video,
ngomong 1 menit depan kamera, temanya bebas, apapun itu, share di story IG. Ya, judulnya 1% tambah pede setiap harinya dengan berbicara di depan kamera. Tiap hari bikin, temanya bebas, mau nge-vlog ke, mau apa ke. Gak usah mikir bakal dia tertawain, bakal diapain oleh teman-teman, dibully, diejek. Gak usah. Gitu. Oke. Kemudian, Bang, Ana masih takut. Kita bahas ya. Ini yang Ana pernah spill di awal waktu pertemuan kemarin. Antum yang merasa takut, merasa grogi, antum gak sendirian. Ini surveinya membuktikan. Di Amerika loh ya, bukan Indonesia. Amerika, apalagi Indonesia. Daftar ketakutan terbesar manusia ada di The People's Almanac Presence Book of List. Lihat, mana public speaking? Nih, 600 orang. Dari kurang lebih berapa ribu orang Amerika Serikat, ya 600 orangnya takut public speaking. Dibanding, nih, kematian. Jadi kalau bahasa kitanya, Ana mah lebih baik mati daripada tampil di depan. Itu bahasa kitanya gitu. Ini Amerika, orang Amerika yang terkenal mungkin mentalnya kuat-kuat, tapi ternyata yang paling ditakuti public speaking. Ya, ketinggian. Ya ini, dia lebih milih mati, lebih milih apapun itu dibandingkan dengan public speaking sendiri. Nggak mau sama sekali, takut. Oke, bisa terhibur dengan ini. Jadi antum nggak sendirian, ingat, nggak sendirian. Kalau masih kurang, anak kasih lagi surveinya. Hasil penelitian dari Profesor Matt Abrahams. Beliau merupakan di Stanford University Amerika Serikat, dosen. Ya, beliau mengatakan bahwa 85% orang di dunia ini merasa gugup saat berbicara di depan umum. 85% ini loh. Sisanya gimana, Bang? Sisanya 15% nggak jujur, bohong. Dia merasa pede, padahal dia gugup, padahal dia grogi. Itu menurut penelitian, ada penelitiannya. Profesor Matt Abrahams. Oke? Saya gambarnya paham ya? Paham? 85% tuh nggak sedikit, bro. Ya, nggak sedikit. 85% takut, sisanya nggak jujur. Ada di bukunya, ada buku public speaking. Anak punya buku. Dapat ini dari buku tersebut, dituliskan seperti itu. Jadi kita itu nggak sendirian. Kalau masih takut ngomong di depan, kita nggak sendirian. Ingat, kita nggak sendirian. Oke? Sekarang pertanyaannya, kenapa kita grogi? Kenapa kita gugup? Ada yang mau acungkan tangan? Kenapa alasannya kamu gugup? Tadi yang acungkan tangan nomor 1 semua tuh kan banyak. Coba sekarang acungkan tangan lagi. Bilang ke Ana, kenapa kamu gugup? Masa nggak? Kenapa? Pertama, karena takut salah. Takut salah. Yang lain? Karena takut diejek. Takut diejek. Oke. Nggak tahu mau ngomong apa. Yang lain? Merasa garing. Kalau ngomong kerasa garing. Oke. Salah tingkah. Hah? Salah tingkah. Takut salah tingkah. Salting. Takut salting. Apalagi di depan ibu-ibu ya. Kemarin, kelas B ya kalau nggak salah. Kelas B. Ada tulisannya itu. Anak grogi, Bang. Takut apalagi kalau audiensnya ibu-ibu atau perempuan. Takut salting. Yang lain? Belum paham materi. Belum paham materi. Oke. Ada lagi? Belum terbiasa. Yang lain? Ada punya pendapat lain? Hah? Takut lihat audiens. Oke. Merem. Yang lain, yang lain? Apa? Lihat audiens manyun. Oke. Gak enak ya lihatnya. Ada lagi? Insecure. Ana pernah ikut, bukan ikut. Ana pernah ngisi materi judulnya From Insecure to Confident. Dari insecure menuju percaya diri. Ana pernah dikupas tuntas tuh di satu webinar. Cuman nggak di sini. Gitu. Ada lagi? Insecure, overthinking, bisa gitu. Jadi gugup, takut. Ada punya alasan lain?
Sudah? Oke. Dari semua alasannya itu, kita simpulkan jadi satu, mindset. Mindset yang harus dibenahi. Ya, mindset. Kita main masalah mindset sekarang. Walaupun ada tips-tipsnya ya. Kalau yang tadi takut lihat audiens, tipsnya satu, jangan lihat matanya. Nanti kita pelajari di pekan berikutnya. Buat nanti aja. Nah, ini mindsetnya. Ada namanya itu metode see, do, get. See, do, get. Get itu adalah hasil yang didapat. Nah, do tindakannya. Dan see mindsetnya. Hasil dipengaruhi oleh tindakan kita. Tindakan kita dipengaruhi oleh mindset kita. Terus muter. Mindset kita juga dipengaruhi oleh hasil yang didapat. Jadi saling mencari melengkapi. Maka kalau hasil kita itu pengen jadi seorang public speaker profesional, kira-kira apa yang harus dilakuin? Oke, jangan dulu ke public speaker deh. Contoh, hasilnya itu kita pengen sehat. Pengen sehat, keker. Apa yang harus dilakuin? Olahraga. Yang lain? Jaga pola makan. Yang lain? Nge-gym. Yang lain? Istirahat yang cukup. Apa kira-kira? Minum susu. Minum susu. Oke, itu gambarannya ya. Itu gambarannya. Kalau kita pengen punya tubuh sehat dan keker, kita harus olahraga, jaga pola makan, jaga istirahat yang cukup, kemudian nge-gym, minum susu, dan lain-lain. Itu. Setelah kita tahu apa yang harus kita lakuin, kira-kira mau nggak ngelakuin itu setiap hari? Kebanyakan orang pengen hidup sehat, pengen badannya keker, tapi yang dilakuin paling sehari 3 hari selesai. Setelah itu nggak lagi lanjut, olahraganya nggak lagi lanjut. Ya, ini kenapa? Gara-gara mindsetnya belum diatur. Mindsetnya belum diatur. Kalau kita pengen sehat, ya harus olahraga dan harus mau meluangkan waktunya untuk olahraga. Gitu kurang lebih. Sama public speaking juga. Kalau getnya kita pengen mendapatkan hasil profesional public speaker, apa yang harus kita lakuin? Praktek, latihan, apalagi belajarnya. Oke, kita simpulkan aja lah. Belajar, latihan, praktek. 3 ya. Kita harus melakukan belajar, latihan, praktek di do ini. Pertanyaannya, mau nggak praktek? Mau nggak belajar? Mau nggak latihan? Kebanyakan orang ketika ditanya, siapa yang mau jadi public speaker yang profesional? Ngacung semuanya. Siapa yang pengen jago ngomong? Ngacung semuanya. Tapi ketika ditanya, siapa yang mau konsisten latihan setiap hari? Turun. Siapa yang mau praktek? Turun lagi. Oke? Itu tandanya mindsetnya belum diatur. Maka sekarang atur dulu mindset kita. Kalau memang pengen kita jago bicara, kita harus mau latihan. Kita harus mau praktek. Kita harus mau belajar. Sehingga mindset pola pikir kita ke belajar, praktek, latihan. Tidak usah memikirkan takut dibully, takut diejek, takut salah. Tidak usah mikirin itu dulu. Yang penting kita belajar, praktek, latihan. Itu mindset yang harus diatur. Paham ya di sini? Kata Tony Robbins, where focus goes, energy flows. Apa artinya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Yang belajar Inggris kemarin? Cung yang tahu? Artinya apa? Oke, artinya where focus goes, kemana fokusmu pergi, energy flows. Kesitulah energimu akan dihabiskan. Paham nggak kata-katanya? Kalau kita fokusnya itu ke
orang lain ke kita. Maksudnya gini, kalau kita fokus ke penilaian orang lain terhadap kita, takut diejek, takut dinilai, takut diketawain, maka energi kita juga akan dihabiskan ke sana. Mikir terus, akhirnya gugup, gemeter, insecure, overthinking, semua ada tuh. Karena energinya jadi negatif semuanya. Kalau pikiran kita negatif, energi kita akan negatif juga. Begitupun sebaliknya. Kalau kita energinya positif, kita fokusnya ke cuman satu. Ana pengen tampil profesional. Ana pengen percaya diri. Ana pengen lancar ngomong di depan. Maka energi yang kita habiskan ke arah sana juga. Kita nyiapin materi, kita berusaha perform yang maksimal, kita berusaha tidak ada salahnya, kan gitu. Karena kita fokusnya ke sana, bukan fokus ke arah yang negatif. Paham ya Mas ini? Jadi, inti dari pertemuan kita sekarang adalah fokuskan diri kita ke arah yang positif dulu. Ya, ke arah yang positif. Jangan fokus ke arah negatif. Nggak usah mikirin takut penilaian orang, nggak usah. Insecure nantinya. Overthinking nantinya. Gugup nantinya, grogi nantinya. Gitu kurang lebih. Oke? Sekarang Anda pengen tanya. Tahu apa itu pembuli? Tahu siapa pembuli? Kira-kira seneng nggak sama pembuli? Siapa yang seneng pembuli? Yang seneng kalau dibully? Gak ada ya. Jawabannya pasti gak ada yang seneng jadi pembuli. Tapi uniknya kita ya, kita nggak mau dibully, kita nggak suka sama pembuli, tapi ternyata kita membiarkan pembuli itu ada di diri kita. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Anda, kamu semua, antum-antum semuanya takut untuk tampil di depan? Diri antum sendiri. Siapa yang menyebabkan antum gak pede di depan? Diri antum sendiri. Itu tandanya antum membiarkan diri antum membuli dirinya sendiri. Katanya gak suka pembuli. Ya. Jadi, kalau kita gak suka pembuli, ya gak usah dipikirkan. Ya, gak usah kita menolak. Ada kesempatan untuk tampil, terima. Karena gini loh, ada seseorang itu yang disuruh untuk tampil, antum jadi MC ya di minggu depan. Akhirnya dia ngelempar ke si B. Ya, si A ini ngelempar ke si B. Aduh, Ustaz, kayaknya si B aja deh. Itu mungkin lebih jago MC-nya. Oke. Akhirnya Ustadznya nyuruh ke si B. Pekan berikutnya lagi, kira-kira Ustadznya langsung nyuruh si A atau malah ke si B langsung? Si B. Kenapa? Udah gak dipercaya, udah gak mau kok. Coba bayangin, kalau ternyata ustadznya ini nunjuk ke si A-nya bilang, aduh Ustadz, insya Allah deh Ana coba latihan Ustadz. Oke, Ustadz pun ya bangga, gitu. Ditunjuk karena percaya, akhirnya dia juga mau membuktikan. Walaupun ketika tampil nanti ada salahnya, kemungkinan ke depannya, kalau emang pengen latihan terus, coba lagi, bakal terus ditunjuk. Apalagi kalau semisal ketika tampil, wow, berhasil. Otomatis yang tadinya si B yang biasa MC, jadi ganti ke si A. Ada berdua. Yang bukan mencalonkan, yang posisinya sebagai MC. Bukan cuma si B doang. Gitu kurang lebih ya, bisa dipahami ya? Nah, kemudian kebanyakan orang mikirnya seperti ini. Bang, ana takut diketawain, ana takut diejek-ejek. Bahkan pernah bang, ana ngomong di depan, tiba-tiba semuanya ketawa. Akhirnya ana kena mental. Gitu bilangnya. Saya tanya, kalau seandainya antum berdiri di depan, ngomong, presentasi, atau muhadoroh, dan lain-lain, MC, tiba-tiba audiens ketawa semua. Apa yang antum merasakan ketika itu juga? Gemetar. Hah? Apa?
Merasa dikucilkan? Hah? Gimana? Ngerasa mau lari, ya, mau kabur, bawaannya mau kabur. Padahal, Ana mau tanya lagi sekarang. Setelah diketawain, pas nyampe gurfah, masih bisa makan nggak? Masih bisa makan nggak? Masih. Bisa tidur nggak? Kalau tidur tinggal tidur, kalau ngantuk ya. Jadi jawabannya, sediketawain apapun kita, sediejek apapun kita ketika di depan, tetap kok nyampe gurfah tidur, nyampe gurfah makan. Bahkan nyampe gurfah pun teman-teman udah lupa. Mungkin sehari, 2 hari masih ingat. Antum kemarin salah ya, antum ini ya, antum itu ya. Sehari 2 hari. Pertanyaannya, hari ketiga, hari ketujuh, apa masih diejek? Enggak. Kenapa enggak diejek? Karena gini kaidahnya, kita itu nggak sepenting itu di kehidupan orang lain. Paham nggak? Kita nggak sepenting itu di kehidupan orang lain. Orang lain punya urusan masing-masing, punya masalah masing-masing. Ngapain kita mikirin orang lain yang belum tentu mikirin kita? Asik. Kan gitu. Nggak usah kegeeran bro, nggak usah kegeeran. Nggak usah kepedean. Aduh bang, Ana nggak mau tampil, takut si A itu nanti ketawa. Lah, GR banget, siapa yang mau ketawain? Ya, nggak usah kegeeran. Tampil aja. Walaupun diketawain, paling sejam 2 jam hilang, lupa. Karena punya urusan masing-masing, urusan sirkah belum dibayar, urusan baju belum direndam, masih banyak urusan mereka. Kita nggak usah mikirin mereka, nggak usah. Paham ya, Mesin ya? Maka harapannya setelah dari sini, kita udah boleh bangun mindset yang tadinya takut, mencoba berani. Ada kesempatan, ambil kesempatannya itu. Jangan disia-siakan. Siap? Oke. Sekarang siap praktek? Siap tampil ke depannya? Oke. Sip, selesai. Jam berapa sekarang? Oh, udah pas. Oke, mungkin hari ini cukup di sini karena kita ngebut ya. Besok mungkin ada yang nanya, "Bang, dari tadi antum kok ngomong mindset terus. Terus cara buat biar nggak grogi gimana, Bang, kalau tampil?" Besok kita bahas. Besok kita bahas cara biar nggak grogi, cara mengatasi panik, cara grogi gitu. Nah, itu kita bahas di pekan depan, insya Allah. Yang penting sekarang mindset atur dulu, jangan takut lagi, jangan jangan panik lagi, jangan merasa takut dikucilkan, takut ditertawakan dan lain-lain. Paham? Nah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang masih takut untuk tampil? Masih ada? 1, 2, 3. Oke, siapa sekarang yang mau mencoba berani? Ya, sip, turun. Minimal ada keinginan untuk nyoba berani. Contoh ketika Kisim I'lam mau buat konten, jangan itu terus yang tampil. Itu yang tampil. Jangan salahin Kisim I'lam, karena Kisim I'lam juga nyari yang apa sih namanya? Yang pede, yang easy going, yang good looking. Ya, gitu. Kisim I'lam juga nyari yang seperti itu. Nah, tugasnya antum tunjukkan bahwa antum itu bisa buat tampil, gitu. Minimal orang tua bangga lah antum muncul di kamera, gitulah. Ya. Maka salah satu tujuan Syekh Azmi juga ngadain seperti ini, pengen yang tampil di konten itu bukan hanya itu doang, yang lain juga tampil kebagian semua. Gitu tujuannya. Jadi setelah ini coba digarap yang lainnya yang mau tampil, tawarin siapa yang mau nyoba konten. Ya, yang mau nyoba tampil bikin acting lah atau segala macem gitu. Minimal bisa udah berani nyoba. Gitu kurang lebih ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Kalau tidak ada, sudah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut di pekan depan insya Allah. Pekan depan di hari Seninnya kita belajar cara mengatasi groginya. Kemudian di hari Selasanya kita bakal belajar tekniknya, bagaimana vokal,
visual dan verbalnya. Dan di hari Rabunya kita udah mulai masuk ke opening body dan isi. Opening, body dan closing. Nanti anak kasih sebar kertasnya, antum coba pikirkan materinya, lalu tampilkan di hari Rabu itu juga. Hari Rabu dan hari Senin depannya. Itu kurang lebih. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.